Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita bakal bikin video mengenai pengertian berbagai macam materi benzena ya. Di sini ada bintang tamu kita ya, Bung Raka ya. Kenalkan, nama saya Gusti Raka Pratama. Ya, jadi yang pertama saya tanya ini tuh mau nanya nih. Nanya apa tuh? Pengertian dari benzena itu apa sih sebenarnya? Oh, benzena itu adalah suatu senyawa organik dengan rumus kimia C6H6. Molekul benzena tersusun atas 6 atom karbon yang berikatan dalam suatu cincin, dengan satu atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karbon. Oleh karena benzena hanya mengandung atom karbon dan hidrogen, benzena dikelompokkan sebagai hidrokarbon. Jadi benzena itu tergolong dalam hidrokarbon ya? Ya, Oh. Lalu berikutnya nih ada saya mau nanya Nanya apa tuh? Nanya apa lagi? tata nama dari benzena itu kayak gimana gitu? Urutannya. Oh, ada pembuatan tata nama itu. Dalam pembuatan tata nama senyawa benzena, di sini kita membagi ke dalam 3 jenis. Mulai dari benzena dengan 1 substitun, 2 substitun, dan 3 atau lebih polisubstitun. Benzena dengan 1 substitun itu penamaan benzena dengan 1 substitun tergolong mudah. Kamu hanya tinggal memberi nama gugus fungsinya terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kata benzena. Benzena dengan 2 substitun, pada benzena dengan 2 substitun dikenal 3 tata nama. Hal ini tergantung dari di bagian mana si substitun terikat. Orto atau O, apabila substitun bersebelahan 1 atau 2. Meta atau M, apabila substitun berseberangan 1 atau 3. Para atau P, apabila substitun berseberangan 1 atau 4. Benzena dengan 3 substitun atau lebih atau bisa dibilang polisubstitun. Dalam pembuatan tata nama benzena dengan 3 substitun atau lebih, penamaannya menggunakan nomor dan ditulis alfabet. Nomor terkecil diberikan kepada gugus fungsional atau dikelompokkan seperti alkohol, aldehida, atau karboksilat. Hal ini yang perlu kamu ingat adalah adanya prioritas penulisan substitun mana yang harus ditulis terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Lumayan rumit juga ya buat dipahami. Emang agak sedikit rumit. Tapi Mas yang ngerti gitu. Ya sedikit-sedikit lah ngerti. Karena baca-baca ya harus baca-baca. Nah berikutnya nih, saya mau nanya dari reaksi benzena itu sendiri kayak gimana? Reaksinya itu ada halogenasi, yaitu merupakan suatu reaksi substitusi yang melibatkan unsur-unsur halogen atau yang berada di golongan 7A, yaitu F, Cl, Br, atau I. Dalam reaksi halogenasi ini dibutuhkan bantuan katalis besi, halida misalnya saja FeCl3. Terus kedua ada nitrasi. Reaksi nitrasi adalah reaksi substitusi yang melibatkan gugus mikro atau NO2 sehingga terbentuklah nitrobenzena. Pada reaksi nitrasi ini digunakan katalis asam sulfat atau H2SO4 agar reaksi bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga ada sulfonasi, yaitu substitusi yang membutuhkan bereaksi asam sulfat sehingga gugus sulfonat atau SO3H dapat diikat oleh benzena menggantikan salah satu atom H. Terus ada alkilasi. Sesuai dengan namanya, alkilasi itu reaksi substitusi yang melibatkan gugus alki untuk menggantikan atom H. Katalis yang digunakan dalam reaksi alkilasi adalah aluminium klorida atau AlCl3. Rumit sekali ya dipahami ya. Ya emang benzena ini memang agak sedikit rumit umumnya sih. Kalau didengerin satu kali penjelasan gitu kayaknya rada kurang masuk ya. Ya kalau emang mau lebih masuk, lebih bisa dipahami, sebaiknya baca. Soalnya kalau mendengar itu emang rada-rada sulit. Harus membaca juga. Iya. Harus sama penjelasan juga ya, biar lebih mudah dipahami mungkin. Ya, mungkin contohnya kayak dari YouTube mungkin. Harus
banyak nonton tutorial kayak gini. Apakah ada yang ditanya tentang bensin ini? Oh, mesti. Oh, apa tuh? Ini saya mau nanya untuk struktur dari Benzena itu sendiri gimana? Struktur ya? Struktur benzena itu telah menjadi perhatian sejak penemuannya. Benzena merupakan hidrokarbon siklik atau rumus kimia C6H6, yaitu setiap atom karbon dalam benzena tersusun dalam cincin beranggota 6 dan terikat hanya pada satu atom hidrogen. Menurut teori orbital molekul, cincin benzena melibatkan pembentukan 3 orbital terdelokalisasi yang mencakup ke 6 atom karbon, sedangkan teori ikatan valensi menjelaskan dua struktur resonansi stabil untuk cincin tersebut. Pusing juga sebenarnya dengerin kayak gini ya. Mau nggak mau sih ya. Ya, saya hanya bisa mengasih tahu kayak saya. Kegunaan benzena itu tersendiri buat apa sih di ilmu kimia itu? Benzena itu bisa dipakai sebagai pelarut dan bahan dasar sintetis untuk berbagai senyawa turunannya, termasuk sirena dan lain sebagainya. Fenol bersifat asam lemak, dipakai sebagai bahan dasar dari proses pembuatan plastik, obat-obatan, seperti antiseptik dan desinfektan. Jadi bisa digunakan untuk jenis obat-obatan juga ya? Seperti Buat apa namanya? di plastik juga bisa. Oke. Nah, berikutnya nih. Ada yang komen dampak positif dan negatif dalam kehidupan. Oh, dampak dari benzena ya? Yo, jelas. Dampak positifnya itu untuk kehidupan sehari-hari itu ada, misalkan benzena itu bisa dibuat dalam penggunaan industri kimia. Kenapa bisa dibuat? Karena benzena ini adalah bahan baku penting dalam produksi berbagai produk kimia seperti plastik, obat-obatan, pewarna, dan pelarut organik. Kemudian ada penggunaan dalam industri petrokimia yang bisa dibuat untuk bensin, pelarut, dan sebagai produk turunannya yang penting bagi kehidupan modern. Terus ada kegunaan dalam produksi karet sintetis. Benzena merupakan bahan baku penting dalam pembuatan karet sintetis yang digunakan dalam ban, sepatu, dan produk karet lainnya. Untuk dampak negatifnya tuh ada pencemaran lingkungan karena tingkat yang tinggi benzena dapat mencemari udara dan tanah yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Kedua, ada kesehatan manusia. Paparan jangka panjang terhadap benzena dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti kanker darah atau leukemia, gangguan pernafasan, dan gangguan sistem saraf. Terus yang ketiga tuh ada risiko kebakaran, karena benzena ini zat yang mudah terbakar, sangat berbahaya jika terbakar api, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kebakaran yang serius jika tidak ditangani dengan benar. Penting untuk mengelola penggunaan benzena dengan bijaksana dan meminimalkan paparan terhadapnya untuk menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. Wah, ilmu baru juga nih. Saya baru tahu kalau benzena itu bahaya buat kesehatan manusia. Saya kira emang benzena nih nggak bahaya atau kayak bahaya. Apalagi benzena ini dapat mudah terbakar yang bisa menimbulkan bencana kebakaran. wah, Harus sangat-sangat hati-hati kalau mau menggunakan benzena itu. Jangan asal sembarangan, nggak bisa sembarangan. wah. Karena sangat dampak negatifnya juga banyak. Informasinya bagus sih. Ini buat pembelajaran teman-teman yang Ya, nonton video nih ya. Betul. Ya, Betul sekali. demikian video dari kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.